Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Gelandang Inter Marcelo Brozovic diklaim telah sepenuhnya pulih dari cedera dan siap beraksi kembali di lapangan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pemain berusia 29 tahun itu bakal tersedia di skuad Nerazzurri untuk pertandingan pekan ke-30 melawan Fiorentina setelah absen kemarin dalam laga imbang 1-1 melawan Torino. Cedera itu didapat Brozovic saat pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Liverpool pada Rabu pekan lalu. Brozovic merupakan nyawa permainan Inter dan ketidakhadirannya membuat permainan Nerazzurri menjadi melempem. Tidak bermainnya Brozovic diyakini menjadi faktor terbesar kegagalan Inter meraih poin maksimal melawan Torino. Namun cederanya tidak begitu serius dan proses pemulihan sang gelandang juga berjalan lancar. Dia akan kembali tepat waktu untuk menghadapi La Viola saat Nerazzurri berjuang untuk mempertahankan Scudetto. Beberapa hari yang lalu Inter telah mengonfirmasi melalui laman resmi mereka bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh staf medis klub terhadap Brozovic tidak ditemukan masalah kebugaran. Seperti yang dilaporkan Gazzetta dello Sport, Inter selalu bermain di bawah rata-rata tanpa kehadiran Marcelo Brozovic di lapangan. Musim ini pemain Kroasia itu telah absen di 3 pertandingan yang kesemuanya Inter mendapatkan hasil kurang baik. Yang pertama saat dia absen di pertandingan babak 16 besar Coppa Italia melawan Empoli. Nerazzurri memang unggul cepat di babak pertama, namun permainan Nerazzurri mampu diimbangi tim tamu dan harus tertinggal 2-1. Beruntung gol penyeimbang datang di menit akhir waktu normal dan gol penentu dari Stefano Sensi di extra time membuat Nerazzurri lolos ke babak berikutnya. Kemudian keadaan menjadi lebih buruk bagi Inter ketika Brozovic menjalani skorsing saat melawan Sassuolo di Serie A. Nerazzurri kalah dalam pertandingan ini, khususnya di babak pertama, terlihat mereka bermain layaknya tim papan tengah. Pemain berusia 29 tahun itu juga absen dari hasil imbang 1-1 kemarin malam di Torino. Kali ini karena cedera otot dan sekali lagi mereka kerepotan melawan klub yang terorganisir dan memiliki pressing tinggi. Pentingnya Brozovic bagi Inter bukanlah lagi sebuah rahasia. Nerazzurri selalu gagal mengatasi tekanan tanpa adanya pemain Kroasia itu di lapangan. Jurnalis Italia Fabio Ravezzani menyoroti kondisi kebugaran para pemain Inter yang kelelahan saat melawan Torino dalam laga lanjutan Serie A pekan ke-29 Senin kemarin. Menurutnya kurangnya rotasi dan keengganan Inzaghi untuk memaksimalkan kedalaman skuadnya membuat kebugaran para pemain kunci Nerazzurri terkuras. Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella dipaksa bermain sebagai starter di lini tengah dalam hasil imbang 1-1 melawan Torino. Meskipun mereka tidak dalam kondisi fisik prima melawan tim Granata yang terorganisir dengan baik dan lebih mengandalkan kekuatan fisik. Selain itu, kelelahan menjadi penyebab utama cederanya Marcelo Brozovic yang memang selalu dimainkan sejak awal musim. Dalam sebuah wawancara dengan Tele Lombardia, Ravezzani mengatakan bahwa Inter mengalami penurunan performa karena Inzaghi jarang mengistirahatkan para pemain kuncinya. Inter kelelahan karena kesalahan dari Inzaghi. Menit bermain 3 gelandang starter Inter benar-benar luar biasa. Kemudian ketika cadangan masuk, mereka malah tampil kebingungan, ujar Ravezzani. Inzaghi harus melakukan rotasi lebih banyak di saat performa bagus di awal musim, tapi dia terlalu takut kehilangan poin. Kondisi fisik bek sayap Inter Robin Gosens sudah maksimal dan siap memberikan kontribusi yang lebih dominan buat Nerazzurri di sisa musim ini.
Sebagaimana yang dilansir Gazzetta dello Sport bahwa pemain internasional Jerman itu sudah siap untuk tampil sebagai starter di laga berikutnya melawan Fiorentina dan bakal menemukan kembali performa terbaiknya. Di laga sebelumnya melawan Torino 14 Maret 2022, Gosens masuk sebagai pemain pengganti di babak pertama. Meskipun dia tidak bisa memberikan dampak yang lebih baik dari Ivan Perisic, namun dia mampu menunjukkan semua kerja keras dan kualitas pertahanannya. Secara umum performa Gosens di laga kemarin tidak terlalu berbeda dengan apa yang ia tunjukkan ketika bermain untuk Atalanta. Gosens belum menjadi starter sejak bergabung dengan Inter pada Januari karena masalah cedera. Namun mulai sekarang dia bisa menjadi pemain yang sangat berkontribusi bagi Inter. Masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua membuat Alexis Sanchez menorehkan catatan tersendiri untuk Nerazzurri. Pemain asal Chili tersebut kini mengoleksi 100 penampilan berseragam Nerazzurri di semua ajang. Gol penyama kedudukan yang dia buat saat melawat ke Torino kemarin merupakan gol Alexis Sanchez yang ke-18 untuk klub sejak pindah dari Manchester United pada Agustus 2019 lalu. Gol perdana Sanchez untuk Nerazzurri tercipta dalam kemenangan 3-1 atas Sampdoria. Total golnya pada akhir musim adalah 4 dari 32 pertandingan. Pada musim 2020-2021, dia membawa pengaruh besar selama paruh kedua musim saat Inter meraih Scudetto, yang meliputi 2 gol penting dari pemain Chili ini di kandang Parma. Selama musim ini, dia secara rutin memberikan kontribusi untuk tim. Paling krusial adalah golnya pada menit akhir waktu tambahan ketika melawan Juventus untuk merebut Piala Super Italia. Secara keseluruhan, Sanchez sudah mencatatkan 100 penampilan untuk Inter di semua kompetisi, 72 di Serie A dengan 14 gol, 10 penampilan di Coppa Italia dengan 2 gol, 12 penampilan di Champions League dengan 1 gol, 5 penampilan di Europa League dengan 1 gol, dan 1 penampilan di Piala Super Italia dengan gol penentu kemenangan di penghujung laga. Gelandang Inter Arturo Vidal telah mengonfirmasi bahwa waktu bermainnya di sepak bola Eropa hampir berakhir. Dalam sebuah wawancara dengan media Chili TNT Sports, pemain berusia 34 tahun itu mengakui bahwa ia akan pindah ke salah satu klub di Amerika Selatan dalam waktu dekat. Vidal telah santer dikabarkan hengkang dari Inter pada musim panas lalu, tetapi masalah gajinya yang tinggi membuat para peminat harus berpikir 2 kali untuk mengontraknya. Dia pun akhirnya tetap bersama Nerazzurri dan terus berkontribusi untuk tim di musim ini. Akan tetapi, dia sekali lagi tengah dikaitkan dengan pintu keluar Giuseppe Meazza pada jendela transfer musim panas 2022 ini. Salah satu klub yang serius mengejar tanda tangan Vidal pada musim panas lalu adalah raksasa Brazil Flamengo, dan mereka disebut masih mempertimbangkan untuk merekrutnya. "Waktu saya di Eropa mungkin akan segera berakhir," kata Vidal. "Saya tidak tahu apakah ini saatnya, tetapi jika itu terjadi, tujuan saya sangat jelas, yaitu memenangkan segalanya bersama Flamengo, berjuang untuk menjuarai Libertadores yang merupakan sebuah impian, karena kejuaraan ini sama seperti Liga Champions di Eropa."